Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didik Utama SPD dari SMA Negeri 4 Senayang dalam channel Matematika Mudah. Pada video pembelajaran kali ini merupakan video lanjutan dari sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi. Nah, dalam video ini dilanjutkan dengan metode substitusi dan gabungan antara metode eliminasi dan substitusi. Kompetensi dasar yang akan dibahas masih tetap sama, yaitu 3.3 menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual. Kemudian pada kompetensi dasar keterampilannya 4.3 menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, kita masuk pada tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan nilai persamaan, nilai variabel, dan sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual menggunakan metode substitusi sesuai dengan contoh dengan percaya diri. Kemudian, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik tampil menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi sesuai dengan contoh dengan percaya diri. Sekarang kita masuk kepada metode substitusi. Langkah-langkahnya yang pertama, yaitu pilihlah salah satu persamaan yang paling sederhana. Nyatakanlah dalam satu variabel persamaan yang dipilih ke dalam variabel yang lain. Kemudian substitusikan persamaan tersebut ke dalam persamaan yang lain, sehingga diperoleh nilai salah satu variabel. Yang ketiga, substitusikan nilai yang diperoleh pada langkah yang kedua ke salah satu persamaan sehingga diperoleh nilai variabel yang lain. Kemudian, kedua nilai tersebut merupakan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut. Problem. Keliling sebuah lapangan sepak bola yang berbentuk persegi panjang sama dengan 44 cm. Jika lebarnya 6 cm lebih pendek dari panjangnya, carilah panjang dan lebar dari lapangan sepak bola tersebut. Berapa luas lapangan sepak bola tersebut? Penyelesaiannya, misalkan panjang dari lapangan sepak bola itu sama dengan X cm dan lebarnya sama dengan Y cm. Model matematika yang sesuai dengan persoalan di atas adalah 2 kali panjang tambah lebar sama dengan keliling lapangan sepak bola, sehingga 2X ditambah 2Y sama dengan 44, sehingga kita sederhanakan menjadi X ditambah Y sama dengan 22. Lebar 6 cm lebih pendek dari panjang, maka Y sama dengan X dikurang 6. Dengan demikian, kita peroleh model matematika berbentuk sistem persamaan linear dua variabel berikut. X ditambah Y sama dengan 22, Y sama dengan X dikurang 6. Dengan menggunakan metode substitusi, maka penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel tersebut yaitu yang pertama, substitusikan persamaan Y sama dengan X kurang 6 ke persamaan X tambah Y sama dengan 22. Sehingga diperoleh X tambah Y sama dengan 22, sehingga X ditambah X dikurang 6 sama dengan 22. Jadi Y-nya diganti dengan X dikurang 6. Kemudian kita tambahkan X tambah X menjadi 2X, kemudian kurang 6 sama dengan 22. Menjadi 2X sama dengan 22 ditambah 6. Jadi 2X sama dengan 28 dan X sama dengan 28/2 sama dengan 4.
Tujuan pembelajarannya yaitu setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual menggunakan metode gabungan, yaitu gabungan eliminasi dan substitusi sesuai dengan contoh dengan percaya diri. Kemudian, setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik terampil menyelesaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi, substitusi, dan gabungan eliminasi dan substitusi sesuai dengan contoh dengan percaya diri. Nah, sekarang kita masuk kepada eliminasi substitusi yang digabungkan menjadi sebuah metode yang namanya metode gabungan. Bagaimanakah langkah-langkahnya? Jadi langkah-langkah dalam penyelesaiannya adalah langkah pertama, bahwa harus dilakukan pertama eliminasi salah satu variabel, misalkan variabel X yang dieliminasi, sehingga diperoleh nilai variabel yang kedua, yaitu variabel Y. Jadi yang pertama adalah misalkan X sebagai variabel pertama, kemudian akan didapatkan Y sebagai variabel kedua. Nilainya akan didapatkan. Kemudian yang kedua, substitusikan nilai variabel yang telah diperoleh pada langkah pertama ke salah satu persamaan untuk mendapatkan nilai variabel yang lain. Jadi setelah didapatkan nilai yang kedua, misalkan variabel Y, maka nilai tersebut masukkan ke dalam persamaan sehingga mendapatkan nilai dari variabel yang lain. Kita masuk kepada problem. Bagaimana cara penyelesaiannya dengan menggunakan metode gabungan, eliminasi, dan substitusi. 10 tahun yang lalu, umur kakek 6 kali umur adik. 5 tahun yang akan datang, jumlah umur kakek dan adik sama dengan 90 tahun. Jika umur nenek lebih muda 6 tahun dari umur kakek, berapakah umur nenek sekarang? Berapa selisih umur nenek dan adik? Nah, ini adalah problem yang harus kita selesaikan, yang tentunya kita harus buat dulu dalam bentuk model matematikanya. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Mari kita misalkan, misal umur kakek sekarang sama dengan X, umur adik sekarang adalah Y. Diperoleh persamaan A, X dikurang 10 sama dengan 6 dikali Y dikurang 10. Kemudian menjadi X dikurang 6Y sama dengan negatif 50. Itu akan menjadi persamaan 1. Kemudian yang B, X ditambah 5 ditambah Y ditambah 5 sama dengan 93. Sehingga ditambahkan X ditambah Y tambah 10 sama dengan 93. Sehingga X ditambah Y sama dengan 83. Ini menjadi persamaan kedua. Sekarang, selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2, yaitu X dikurang 6Y sama dengan negatif 50. Kemudian X ditambah Y sama dengan 83. Dikurangkan X dikurang X habis 0, tidak perlu ditulis. Kemudian negatif Y dikurang Y sama dengan negatif 7Y. Negatif 50 dikurang 83 sama dengan negatif 133. Sehingga Y sama dengan 133, negatif 133 dibagi dengan negatif 7. Y sama dengan 19. Nah, setelah didapatkan Y sama dengan 19, kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 19 ke dalam persamaan 2, yaitu X ditambah Y sama dengan 83. Sehingga X sama dengan 83 dikurang 19. Maka didapat X sama dengan 64. Diperoleh bahwa umur kakek sekarang adalah 64 tahun. Jika umur nenek 6 tahun lebih muda daripada kakek, maka umur nenek sekarang adalah umur kakek dikurang 6 tahun. Sehingga umur nenek sekarang adalah 64 dikurang 6. Umur nenek sama dengan 58 tahun.
Jadi umur nenek sekarang adalah 58 tahun. Selisih umur nenek dan umur adik adalah 58 dikurang 19 sama dengan 39 tahun. Kemudian kita lanjut kepada problem yang kedua. Ini ada sebuah promo KFC Simpang 5. Nah, gratis soft drink large untuk pembelian paket super besar. Kita lihat di situ apa yang ada dalam soal. Berapakah harga masing-masing satu potong ayam dan satu mangkuk nasi jika minuman gratis? Ya, jadi jika minuman gratis. Jika kamu hendak membeli 5 potong ayam dan 5 mangkuk nasi dengan uang senilai 100.000, selanjutnya apakah uang yang kamu miliki cukup untuk membayarnya? Berapa harga yang harus kamu bayarkan? Adakah sisa yang kamu miliki? Jika ada, berapa sisa uang yang kamu miliki? Nah, inilah problem yang akan kita selesaikan. Kemudian penyelesaiannya, tentu kita melakukan pemisalan. Misalkan X adalah ayam dan Y adalah nasi. Maka 2X ditambah Y sama dengan 26.500, persamaan 1. Kemudian yang kedua, X ditambah Y sama dengan 16.000. Itu menjadi persamaan kedua. Kita eliminasi persamaan pertama dan persamaan kedua. Jadi 2X ditambah Y sama dengan 26.500 dan Y dan X tambah Y sama dengan 16.500. Jadi kita kurangkan 2X dikurang X sama dengan X, kemudian Y dikurang Y sama dengan 0, tidak perlu ditulis, dan 26.500 dikurang 16.000 sama dengan 10.500, sehingga X sama dengan 10.500 rupiah. Kemudian kita substitusikan nilai X sama dengan 10.500 ke dalam persamaan kedua. Jadi X tambah Y sama dengan 16.500. Sehingga 10.500 ditambah Y sama dengan 16.500. Sama dengan 16.000. Y sama dengan 16.000 dikurang 10.500. Sehingga didapatkan Y itu sama dengan 5.500 rupiah. Jadi harga satu ayam sama dengan 10.500 dan satu mangkok nasi sama dengan 5.500. Harga 5 ayam dan 5 mangkok nasi adalah 5 kali 10.500 ditambah 5 dikali 5.500, sehingga dapatnya 80.000. Sehingga uang yang kamu miliki cukup, karena uang yang kamu miliki adalah sebesar 100.000. Maka sisa yang kamu miliki adalah 100.000 dikurang 80.000, sehingga sisanya sama dengan 20.000. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan. Metode gabungan adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggabungkan dua metode sebelumnya, yaitu eliminasi terlebih dahulu baru dilakukan substitusi. Jadi yang pertama dilakukan adalah bagaimana kita melakukan eliminasi dulu. Setelah selesai mendapatkan satu nilai variabel, kemudian disubstitusikan kepada variabel yang lain. Selanjutnya, sebagai latihan, coba perhatikan persoalan berikut. Pada hari Sabtu, Rangga dan Virgi membeli buku dan pulpen di toko buku yang sama. Rangga membeli 4 buku dan 3 pulpen seharga 14.250. Sedangkan Virgi membeli 7 buku dan 1 pulpen seharga 17.500. Sebelum Virgi membayar belanjanya, ternyata adiknya menambah 3 buku dan 5 pulpen. Jika total duit Virgi 50.000, berapakah sisa uang Virgi? Itu untuk yang latihan pertama. Kemudian latihan yang kedua. Lisa dan Muri bekerja pada pabrik tas. Lisa mendapat
dapat menyelesaikan 3 buah tas setiap jam dan Muri dapat menyelesaikan 4 tas setiap jam. Jumlah jam kerja Lisa dan Muri adalah 16 jam sehari. Dengan jumlah tas yang dibuat oleh keduanya adalah 55 tas. Jika jam kerja keduanya berbeda, tentukan jam kerja mereka masing-masing. Jadi, itulah video pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran, terutama pada penyelesaian masalah pada kehidupan ataupun masalah kontekstual dengan menggunakan sistem persamaan linear 2 variabel. Saya Didi Utomo SPD, undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.